Selamat siang moderator, selamat siang pemukala dan peserta seminar nasional pendidikan matematika yang dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Katolik Widya Mandira. Perkenalkan, nama saya Yafet. Saya akan memaparkan hasil kajian saya yang berjudul Kajian Hitung Matematika terhadap Moko sebagai mas kawin atau pada umumnya orang NTT menyatakan bilis pada perkawinan adat masyarakat Alor dan pemanfaatannya untuk pembelajaran matematika. Untuk memahami dan menjelaskan kegiatan dalam lingkungan belajar baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Bishop juga mengatakan aspek-aspek matematika. Nah, untuk menjelaskan Bishop, kita masuk pada kajian pustaka. Di sini saya mempunyai beberapa yang menurut saya penting. Yang pertama, kebudayaan dan etnomatematika. Kebudayaan yang saya gunakan yakni yang ditulis oleh Dominikus pada tahun 2018. Beliau menyatakan bahwa konsep kebudayaan terkait dengan berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti adat atau cara hidup masyarakat. Kebudayaan juga disampaikan oleh Profesor Suarsono. Beliau membagi menjadi dua, yakni yang bersifat fisik dan yang bersifat non-fisik. Nah, di sini Bishop membagi etnomatematika itu ada beberapa aspek. Yang pertama, counting, menghitung. Yang kedua, measuring atau menentukan. Yang ketiga, lokasi. Yang keempat, designing, merancang. Yang kelima, bermain, playing. Dan yang terakhir, menjelaskan atau explaining. Etnomatematika, menurut Ambrosio, beliau menyatakan bahwa matematika yang dipraktikkan di antara kelompok budaya dan diidentifikasi seperti masyarakat nasional, suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. Sedangkan pada Bilis, itu menurut anonim, beliau menyampaikan bahwa sebagai syarat pengesahan berpindahnya keanggotaan suku dari suku wanita ke suku suaminya. Itu makna Bilis. Makna Moko adalah sebagai hasil budaya persejarah di Indonesia, merupakan suatu tipe lokal dan negara perunggu di Indonesia. Itu yang disampaikan Bintarti, yang dikutip oleh GD tahun 95. Moko sebagai Bilis selalu hadir dan mengambil bagian dalam setiap kegiatan adat istiadat dan kehidupan sosial di wilayah kabupaten yang mencakup 20 pulau dengan hanya 9 pulau yang dihuni di Kabupaten Alor. Kita masuk pada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksploratif dengan pendekatan etnografi. Subjek, dua orang tokoh yang dipercaya, yakni yang pertama itu merupakan tua adat yang mengetahui sejarah hadirnya Moko di Pulau Alor, dan subjek kedua itu juru bicara dalam menentukan mahar atau bilis seorang perempuan. Kita lihat teknik pengumpulan data, wawancara, studi pustaka, dan internet terkait itu dari sumber. Teknik analisis data, reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Nah, instrumen yang digunakan di sini adalah
pertanyaan-pertanyaan menyangkut aspek fundamental menurut Bishop. Masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan wawancara saya dengan moderator, yang pertama yang saya tanya adalah tinggi, lebar, atau diameter sebuah moko tersebut. Beliau menyampaikan bahwa tinggi sebuah moko berkisar 40 cm sampai 120 cm, sedangkan lebarnya itu berkisar antara 32 sampai 77 cm. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, moko pung memiliki 5 tingkatan. 7 tingkatan kalau ditambahkan dengan yang dipergunakan suku kerajaan. Di sini yang menjadi unik menurut saya adalah tingkatan atau jenis moko itu bukan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tingkatan, tetapi 1, 3, 5, dan 7. Hal ini yang menjadi saya mengambil kesimpulan bahwa pola bilangan dari matematika itu berada pada moko tersebut, yakni pola bilangan ganjil, atau kita lebih kenal dengan rumus pola bilangannya yakni 2n kurang 1. Nah, bagaimana untuk mendapatkan moko 2 dan moko 4 anak panah atau 6 anak panah? Nah, kalau kita dalam pembelajaran matematika, kita bisa gunakan operasi penjumlahan untuk mendapat tingkatan moko tersebut. Bagaimana dengan yang berada di ada? Apakah yang menjadi pertanyaan, apakah ada moko 2 anak panah, 4 anak panah, dan 6 anak panah? Jawabannya ada, namun masyarakat lebih mengenal 1, 3, 5, dan 7. Dan 2, 4, 6 itu sudah susah untuk mendapatkan karena harga jualnya lebih di bawah daripada 7 dan 5. Kita hindaki harganya. Harga sebuah moko. Harga sebuah moko 1 anak panah itu bernilai 2.500.000. Nah, untuk harga 3 anak panah itu berarti selisih dari harga 1 anak panah itu. Artinya dengan berturut-turut 1, 3, 5 anak panah harganya 2.500.000, 7.500.000, dan 12.500.000. Berarti harga 7 anak panah 17.500.000. Dari hasil wawancara itu dapat menyimpulkan bahwa harga tingkatan moko kita bisa dapatkan pola bilangan membentuk barisan aritmetika juga, yakni UN sama dengan A dijumlahkan dengan N kurang 1 dikalikan dengan B. Dengan keterangan UN adalah suku dengan suku ke N dengan N 1, 2, 3 dan seterusnya. A adalah suku pertama atau U1. B adalah selisih atau biasa disebut beda. Nah, kita masuk pada aspek matematika yang lain, yakni mendesain. Kita lihat mendesain. Di sini di atas permukaan moko itu
membentuk sebuah lingkaran yang jelas bahwa ada unsur geometri yang terkandung dalam permukaan moko tersebut. Yang kedua, kita lihat dari gambar yang ini dan gambar yang ini terdapat unsur geometri yang terkandung dalam motif moko pung tersebut. Unsur geometrinya adalah bangun datar, bela ketupat, atau layang-layang dengan keempat bela ketupat adalah segi 4 yang diperoleh dengan mempertemukan alas dua segitiga sama kaki yang kongruen. Nah, yang ketiga adalah kita lihat tabung yang merupakan unsur geometri juga terkandung dalam moko tersebut. Masih pada aspek-aspek matematika, kita lihat aspek yang berikut adalah lokasi, yakni kita lihat interaksi antara peneliti dan narasumber, yaitu menemukan bahwa tempat terjadinya atau tempat menyimpan sebuah moko itu biasanya di rumah adat atau lebih dikenal KABI. Untuk masalah tempat penyimpanan seiring berjalan waktu, maka setiap warga dibolehkan untuk menyimpannya dalam rumah masing-masing. Untuk wawancaranya di bagian kanan kita lihat. Kita masuk pada rumusan masalah yang berikut, yakni sejarah penggunaan masyarakat. Sejarah penggunaan moko di masyarakat Alor. Nah, kita lihat pada umumnya moko ini berasal dari Dong Song, Provinsi Thanh Hoa, Vietnam, yang dianggap sebagai ikal bakal daerah budaya. Masuk pada daerah NTT, menurut moderator, menurut narasumber, beliau menyampaikan bahwa moko masuk dari perdagangan, yakni para pencari rempah-rempah membawa moko dengan menukar atau sistem de barter dengan makanan atau rempah-rempah yang ada di Pulau Alor. Awalnya ditemukan di Pantai Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut. Kita lihat negara juga ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada di Vietnam, yang kedua di Bali, kita yang keempat. Yang ketiga, peneliti belum menemukan tipe negara yang ketiga itu berada di mana. Yang jelas, moko merupakan negara berukuran kecil yang berada di Pulau Alor tersendiri. Moko sangat dikenal dan sangat dihargai di Pulau Alor karena untuk tradisi kawin berarti harus ada moko. Kesimpulannya, yang pertama tuh aspek-aspek yang terkandung di dalam moko itu sendiri adalah menghitung, mengukur, mendesain, lokasi, dan bermain. Yang jelas, matematika sangat dibutuhkan dengan perkembangan iptek yang selalu mengaitkan era revolusi 4.0. Dengan begitu, ketika kita bawa moko, bentuk moko ke dalam pembelajaran matematika, siswa itu sendiri lebih mencintai budayanya. Artinya, ternyata di dalam matematika, di dalam moko, di dalam budaya itu sendiri, kita bisa belajar matematika. Siswa tidak cenderung monoton belajar matematika di dalam kelas,
yang sumbernya dari buku, tetapi bisa belajar dari luar juga. Bisa belajar dari lingkungan di mana dia hidup. Bisa belajar dari budaya dia tinggal. Sejarahnya seperti yang tertera, penggunaannya itu sebagai wilis, maknanya sebagai sosial, identitas masyarakat, alur, dan makna konservasi. Sekian dan terima kasih.